Saya mungkin, kalau misalnya mengabdi di sini mungkin udah lebih dari 15 tahun di sini. Ini adalah dulunya tempat peristirahatannya, tempat nyepinya para raja-rajanya. Pasanggrahan Prabu Siliwangi yang beralamat Desa Pajajaran, Kecamatan Raja Galuh, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat menjadi bukti sejarah berdirinya Kerajaan Pajajaran di Tanah Sunda, dan lokasi yang saat ini dijadikan wisata religi tersebut. Memiliki sumber mata air diantaranya Sanghyang Talaga Pancuran di timur dan Sanghyang Talaga Emas di barat. Dari informasi yang dihimpun, pada masa 1482 sampai dengan 1521, pemerintahan Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi, Sang Ratu Dewata Wisesa dengan nama kecil Pamanah Rasa atau Jaya Dewata sebagai masa keemasan masyarakat Sunda, di bawah kepemimpinannya di Kerajaan Pajajaran dengan melandasi saling asah, asih dan asuh. Dan tradisi Sunda menyebutkan Prabu Siliwangi sebagai raja yang sakti, cakap, gagah perkasa, adil dan bijaksana, yang berhasil membawa rakyat dan kerajaannya menuju era kejayaan dan kemakmuran. Ade Yayat Supriyatna juru kunci Pasanggrahan Prabu Siliwangi kepada media menceritakan di Pasanggrahan Prabu Siliwangi Majalengka merupakan tempat peristirahatan dan juga tempat nyepi para raja-raja terdahulu. Dan dirinya mengabdikan sebagai juru kunci lebih dari 15 tahun. Saya mungkin, kalau misalnya mengabdi di sini mungkin udah lebih dari 15 tahun di sini. Ini adalah dulunya tempat peristirahatannya, tempat nyepinya para raja-rajanya. Dimulai sejak zamannya Prabu Ciung Wanara yang diteruskan sama para keturunannya, yaitu sampai ke masanya Prabu Siliwangi. Karena banyak raja-raja yang dari mulai Ciung Wanara sampai ke Prabu Siliwangi itu sendiri, tapi mungkin yang paling terkenal itu adalah nama Prabu Siliwangi. Makanya di sini dinamakan Pesanggrahan Prabu Siliwangi, yang sampai sekarang dijadikan tempat istilahnya untuk berdoa, untuk berziarah, dan istilahnya untuk mengenang jasa-jasa ataupun perjuangan-perjuangan beliau dalam istilahnya menyiarkan syiar Islam juga, begitu juga syiar budaya. Dirinya menambahkan, petilasan Prabu Siliwangi sangat banyak di mana dulunya beliau merupakan pengembara. Dan Pasanggrahan sudah ada sejak tahun 700 sebelum Masehi oleh Sang Prabu Tarusbawa dan diteruskan oleh Prabu Siliwangi pada 1482 sampai dengan 1521, serta dilanjutkan oleh beberapa raja lainnya hingga saat ini menjadi Pasanggrahan Prabu Siliwangi. Kalau dibilang sejak kapan? Sejak zamannya Prabu Ciung Wanara. Kalau Ciung Wanara itu sendiri berarti sekitar tahun 700-an Masehi. Nah, sementara diteruskan sampai ke masanya Prabu Siliwangi yaitu sekitar 1400-an, dan setelah ibaratnya ditinggalkan sama yang Prabu Siliwangi itu sendiri, ada sebagian dari pengikutnya yang tetap untuk menjaga merawat tempat ini, yang akhirnya lambat laun akhirnya tempat ini pengikutnya yang Prabu Siliwangi itu sendiri akhirnya membuka pedukuhan dan lambat laun menjadi suatu desa yang sekarang dinamakan Desa Pajajar karena diambil dari petilasan Pajajaran. Kalau petilasan itu memang banyak ya, karena beliau itu sendiri dulunya ada seorang pengembara juga. Selain beliau sekarang Raja Agung, sebelum menjadi raja, beliau itu seorang pengembara. Makanya banyak petilasan-petilasannya, dan kebanyakan itu sini adanya di daerah pegunungan-pegunungan atau di daerah gunung-gunung. Kebetulan, tapi semua juga tergantung dari situasi dan kondisinya. Ada juga petilasan tempat beliau bertapaknya, ada tempat beliau istilahnya seperti di sini sebagai persanggrahannya kan gitu ya. Terus ada juga sini tempat-tempat yang lainnya. Nah, kebetulan di sini karena sini disebutkan Pesanggrahan, itu bukan hanya tempat beliau, tapi juga raja-raja yang lainnya ataupun keluarga-keluarga yang lainnya yang istilahnya menetap di sini ataupun bermukim di sini dengan sesuatu tujuan hal-hal tertentu. Ade menjelaskan, untuk sosok Prabu Siliwangi merupakan sosok yang memiliki sikap dan jiwa sili asah, sili asih, sili asuh, dan terkait gambar ataupun lukisan sosok Prabu Siliwangi yang beredar luas di masyarakat menurut dirinya tidak 100% benar. Kalau soal sosok mah mungkin ya kita pernah tahu seperti gambaran-gambaran lukisan-lukisan seperti itu, itu mungkin tidak 100% seperti itu. Karena kita tidak pernah tahu ya kita secara
dohirnya seperti apa, karena zaman itu belum ada istilah foto ataupun istilah belum ada hal-hal yang lain. Tapi kalau misalnya kita bisa mengenang adalah sikapnya atau jiwanya beliau yang sangat mengemban istilah suatu amanah ataupun istilah suatu filosofi yang bernama sili asah, sili asih, sili asuh. Jadi beliau sangat ibaratnya menyayangi sesamanya, menyayangi rakyatnya, melindungi rakyatnya, dan sedang mengayomi rakyatnya, dan sampai katanya itu sampai terkenal kemana-mana sosok beliau itu sendiri karena bisa memakmurkan, mensejahterakan rakyat-rakyatnya seperti itu. Dan dirinya berpesan kepada para keturunan anak dari Prabu Siliwangi yang memiliki filosofi silih asah, silih asuh dan silih asih, untuk menanamkan dan pegang teguh ajaran-ajaran dari beliau dan diamalkan. Pesan dan harapan, pesan-pesan itu sendiri ya, kita sebagai seorang anak keturunan beliau itu dari Prabu Siliwangi juga yang punya istilah filosofi silih asah, silih asih, silih asuh dari Prabu Siliwangi itu harus kita tanamkan, kita istilahnya pegang teguh ajarannya beliau, juga kita amalkan, yaitu untuk selalu belas asih kepada sesama, selalu mengayomi sesamanya juga, dan juga jangan selalu misalnya saling gotong royong dalam segala hal seperti itu. Dan juga dan juga pesannya jangan sampai kita melupakan jasa-jasa beliau, jasa leluhur kita, untuk selalu kita kenang dan juga kita amalkan ajaran-ajarannya. Datang kemari aku selalu sujud sama yang Bapak Prabu Siliwangi. Itu sudah 55 tahun. Kemusisatannya sangat-sangat luar biasa. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan kami. Jangan lupa klik subscribe, lonceng, like dan komen untuk dapat menyaksikan berita terbaru dari Indo TV, TV online Indonesia.